Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat semua. Admin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sobat semua yang selalu setia mendengarkan cerita-cerita misteri dunia kasat mata. Kali ini admin dapat sebuah cerita dari teman dari driver ojek online aplikator Maxim. Kejadiannya di Senin malam Selasa. Masih seperti biasa, kejadian di malam hari. Waktu itu Bapak Junaidi menceritakan kepada kami kejadiannya pukul 2:30 dini hari. Pak Junaidi sendiri menceritakan bahwa pengalaman pertama kalinya dia melihat sosok cewek bergaun merah. Serambi saya mengajak ngopi Bapak Junaidi dan kita membahas obrolan itu karena saya sendiri penasaran mendengar cerita Pak Junaidi. Sempat saya shock sendiri karena pengalaman pertama untuk melihat sesuatu yang kasat mata itu luar biasa, gemeter, panas dingin, mungkin bisa jadi shock. Ini yang membuat saya ingin mengutip sebuah cerita dari Bapak Junaidi. Kita langsung saja ke cerita yang admin dapat dari Pak Junaidi. Waktu itu Senin malam Selasa, Pak Junaidi sendiri ambil trip ke daerah Sigar Pencak untuk kawasan Tembalang dan sekitarnya. Mungkin saya sendiri kalau lewat situ sudah, kalau tengah malam ya jalannya sepi mungkin ya, buat saya sendiri mungkin udah tarik napas dalam-dalam pakai jurus 1000 bayangan. Karena konon cerita di situ waktu zaman dulu, kita ke cerita dulu, ke flashback ke zaman dulu. Di situ ada sosok gaib dikutuk oleh kurang lebih Sunan Kalijaga. Waktu itu Sunan Kalijaga melintas di daerah situ karena ada sosok yang mengganggunya, mungkin dikutuk dan sampai keselnya dia pengen balas dendam, tapi tidak langsung ke beliau, tapi ke warga setempat atau mungkin pengguna jalan daerah situ. Kalau saya pribadi udah 1000 kaki bayangan lah, udah loncat-loncat, udah takut banget. Dan Pak Junaidi sendiri tidak pernah berpikir kalau malam itu dapat sesuatu yang unik gitu, atau berkesan, mungkin dibilang berkesan atau apa nggak tahu, tapi ya ini menarik, bukan saya kutip. Pak Junaidi mendapatkan orderan, katanya sih orderan fiktif ataupun palsu ya, atau kurang lebih seperti itu. Dia dari daerah Kedung Mundu. karena malam itu memang hujan ya, server kadang-kadang error ataupun apa. Tapi namun Pak Junaidi
karena kebutuhan keluarga dia harus mau nggak mau harus menghadapi sebuah kenyataan gitu. Dia bergegas langsung pakai helm berangkat menuju titik penjemputan. Dengan semangat Pak Junaidi langsung berangkat ke menuju Sigar Pecak karena ada waktu di aplikator itu harus timernya harus sekian menit gitu harus sampai gitu. Dia langsung beranjak pergi ke Sigar Pecak, nggak usah pikir lama, gas langsung Pak Junaidi, dan itu membuat Pak Junaidi luar biasa. Nyampe di daerah lokasi sana, Pak Junaidi mendapatkan sebuah istilah apa ya, ada keganjilan atau kendala waktu perjalanan. Waktu itu tiba-tiba motornya itu kayak oleng gitu, tapi kata Pak Junaidi sendiri motor udah diservis dan segala macamnya gitu. Waktu oleng itu mencium aroma-aroma yang kayak anyir gitu, seperti nanah. Kalau admin sendiri ngalamin seperti itu udah gimana enggak kalau tengah malam dini hari hujan kayak gitu, kalau kita mencium kayak gitu siapa lagi kalau bukan gitu kan ya. Terus Pak Junaidi nggak menghiraukan bau itu, terus aduh gimana ya, berhenti dulu langsung nggak berpikir panjang jalan just sampai di titik lokasi penjemputan itu. Customer di chatting, di telepon tidak merespon, dan sempat jengkel karena mana jauh gitu kan, servernya udah ngaco, mau nggak mau saya terima, kalau nggak rating saya turun gitu kan. Akhirnya sampai di tempat penjemputan, Pak Junaidi merasa mukanya tuh setengah kesel, lesu gitu kan, namanya jauh customer nggak bisa dihubungin, di telepon nggak bisa dan segala macam. Dan dari situ Pak Junaidi sudah sebenarnya merasa agak-agak gimana ya, ini kok aneh gitu ya. Terus nggak lama kemudian itu ada sebuah ranting gitu kayak patah gitu, kerak gitu. Pak Junaidi yang namanya di tempat kayak seperti itu, siapa sih yang nggak pikirannya kacau ataupun bercampur baur gitu kan ya, pasti kita sendiri, admin sendiri aja kayak gitu udah gitu. Tapi aku salut sih sama Pak Junaidi waktu itu ya, salut lah karena melewati seperti itu gitu ya. Terus Pak Junaidi sendiri biasa kalau lihat kayak ranting kurang gitu kan, palanya noleh itu apa gitu kan, dikira mungkin hewan bajing atau apa, musang ataupun apalah gitu kan, masak gitu ya, nggak begitu ini apa ini, ada aja, bodo amat. Terus dia melakukan coba lagi untuk calling lagi, terus chatting lagi, nggak ini. Terus akhirnya udahlah, ini mungkin udah nasibku gitu kan, malam ini nggak dikerjain orang, ya udah. Akhirnya Pak Junaidi melakukan untuk meng-cancel orderan itu karena udah lama di situ nggak ada respon. Pak Junaidi terus mau berbalik badan karena mau diputar balik motornya juga. Dan anehnya Pak Junaidi itu melihat sosok cewek berwarna merah itu, mukanya hancur banget di sebelah sudut semak-semak gitu kayak, tapi apa iya gitu. Tapi yang membuat lucu, Pak Junaidi itu sampai sempat basah di celana, mungkin gemeter ya kita juga semua orang pasti ngalami seperti itu, pasti gemeter juga gitu kan. Sama
astagfirullahaladzim, sampai sontak dia istighfar gitu, ngelihat seperti itu ya kaget gitu, terus ngeliatin Allahu Akbar. Akhirnya terus dia langsung langsung gas, nyalain motor dengan cepet-cepet, tapi anehnya motornya malah mengadat, nggak bisa. Aduh, berkali-kali dia coba motornya ini, dengan keselnya sendiri, udahlah mau diapain terserah, yang penting aku niat kerja nyari makan buat keluarga, buat anak istri, terus mau diapain terserah. Capek saya habis tadi sampai cengkel ya, namanya orang kan, bukannya kita pasrah ataupun putus asa, enggak, udah jauh-jauh gitu kan, gitu namanya nominalnya nggak seberapa gitu, udahlah kalau mau ngerjain gitu, udah sampai gitu. Terus dan anehnya dia sambil duduk gitu, sudah mau ngapain terserah, yang penting aku nggak ganggu dan aku mencari makan gini-gini. Tiba-tiba sosok itu kayak melayang gitu, semakin kejarnya Pak Junaidi, sudah amat. Dan akhirnya si cewek berbaju merah itu kayak tertawa gitu, tapi terus hilang. Ini Pak Junaidi sambil duduk sambil bengong, astagfirullahaladzim, ya Allah, baru aja dapat orderan rasanya kok kayak gini. Nggak terasa itu Pak Junaidi ngeliatin celananya udah kayak ya basah dikit gitu, nggak ngompol sih, cuma basah dikit ya, maklum ya gitu. Terus akhirnya dia bangun, terus coba aja langsung nyalain, berapa menit belum bisa. Terus akhirnya ada orang lewat, terus nyampe apa ya, megang pundak, Pak kenapa? Enggak Pak, tadi agak kecapean, kurang tidur kali gitu. Ya udah Pak, hati-hati. Terus ya restorannya jalan, terus dinyalain motornya, tiba-tiba bisa nyala. Terus dia pulang laju. Dan uniknya jam 5 pagi sampai jam 6 itu Pak Junaidi ngalamin orderan yang luar biasa sekali, dan ramenya pol-polan sampai Pak Junaidi kewalahan. Dan ini yang cerita bikin kita saya admin sendiri unik. Bayangin aja kalau kayak kita ketemu 10 kali kayak gitu kasat mata, mungkin kita udah kaya gitu ya. Tapi bayangin ketemunya udah kejar kayak gitu ya, ada kayak gitu ya gitu. Dan unik, dan itulah cerita dari Pak Junaidi, pengakuan sebuah driver aplikator MySim. Dan terima kasih, semoga cerita ini bisa memberi apa ya, warning istilahnya. Selalu hati-hati dalam bekerja, dalam bertugas, siang ataupun malam, awali